Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enda Nuryanti dengan NIM 2106411000090. Saya berasal dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk memenuhi penugasan UAS Matematika, saya akan menjelaskan mengenai hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Sebagai teori pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang biasanya tercipta karena adanya usikan atau gangguan. Semakin besar gangguan yang dikerjakan, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin besar. Gelombang sendiri dibedakan menjadi 3 kelompok, antara lain, kelompok pertama berdasarkan mediumnya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium dan gelombang mekanik yang memerlukan medium. Kelompok kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya adalah gelombang longitudinal yang arah getar dan arah rambatnya searah dan gelombang transversal yang arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Kelompok ketiga berdasarkan amplitudonya adalah gelombang berjalan yang memiliki amplitudo tetap dan gelombang diam yang memiliki amplitudo berubah-ubah atau tidak konstan. Besaran fisika yang ada pada gelombang adalah panjang gelombang dengan lambang lambda merupakan jarak yang ditempuh dalam satu periode dengan satuan meter. Periode dengan lambang T merupakan besarnya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang dengan satuan sekon. Frekuensi dengan lambang F merupakan jumlah pengulangan usikan persatuan waktu dengan satuan Hertz. Cepat rambat gelombang dengan lambang V merupakan jarak penjalaran usikan yang ditempuh dalam satu satuan waktu dengan satuan meter per sekon. Amplitudo dengan lambang A merupakan simpangan maksimum dengan satuan meter. Untuk dapat memahami hubungan frekuensi dengan panjang gelombang, maka dilakukan praktikum menggunakan simulator rangkaian pit dengan link yang sudah tersedia. Prosedur yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, membuka link simulator pit dengan link yang sudah disediakan. Setelah laman percobaan terbuka, berikan tanda centang pada osilasi dan tak berujung. Yang ketiga, mengatur redaman pada posisi 2 skala mendekati 0 dan tegangan pada posisi paling kanan. Yang keempat, mengatur frekuensi pada 1,5 Hz. Yang kelima, mengatur amplitudo pada 1 cm. Yang keenam, mempause simulator setelah 10 osilasi. Karena pada percobaan kali ini, osilasi hanya dibatasi pada 10 getaran. Yang ketujuh, menghitung panjang gelombang. Panjang gelombang adalah satu gunung dan satu lembah. Yang kedelapan, mengulangi langkah 3 sampai dengan 8 dengan frekuensi 2 Hz, 2,5 Hz, dan 3 Hz. Setelah melakukan 4 kali percobaan dengan 4 frekuensi yang berbeda-beda, tabel data yang dapat disajikan adalah sebagai berikut. Frekuensi yang ditetapkan adalah 1,5 Hz, 2 Hz, 2,5 Hz, dan 3 Hz. Untuk frekuensi pertama, 1,5 Hz, membutuhkan waktu 06,66 untuk 10 osilasi dan menghasilkan panjang gelombang 4,2 cm. Untuk frekuensi kedua, 2 Hz, membutuhkan waktu 05,05 sekon untuk 10 osilasi dan menghasilkan panjang gelombang 3,9 cm. Untuk frekuensi ketiga, 2,5 Hz, membutuhkan waktu 04,01 sekon untuk 10 osilasi dan menghasilkan panjang gelombang 3,8 cm. Untuk frekuensi keempat, 3 Hz, membutuhkan waktu 03,30 sekon untuk 10 osilasi dan menghasilkan panjang gelombang 3,1 cm. Karena dalam percobaan kali ini, frekuensi sudah ditetapkan di awal, maka kita hanya perlu menghitung panjang gelombang. Namun, sebagai langkah pembuktian,
kita dapat menghitung kembali frekuensi dengan rumus F sama dengan N per T. N merupakan banyaknya osilasi dan T merupakan waktu yang ditempuh untuk osilasi yang ditetapkan. Atau kita juga dapat menggunakan rumus yang lain, yaitu F sama dengan 1 per T. T merupakan periode. Rumus ini dapat dipakai saat kita sudah mengetahui periode dari gelombang tersebut. Setelah data tersaji dalam bentuk tabel, kita dapat menyajikan kembali data dalam bentuk grafik untuk mengetahui hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Dari data yang tersaji dalam grafik tersebut, hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang dapat kita lihat dari garis lurus yang menurun. Pada panjang gelombang 3,1 cm, frekuensinya adalah 3 Hz. Pada panjang gelombang 3,8 cm, frekuensinya adalah 2,5 Hz. Pada panjang gelombang 3,9 cm, frekuensinya adalah 2 Hz, dan terakhir pada panjang gelombang 4,2 cm, frekuensinya adalah 1,5 Hz. Garis lurus yang menurun ini membuktikan bahwa hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang adalah semakin panjang gelombang, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil panjang gelombang, frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar. Dengan ini, hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Setelah melakukan percobaan dan melihat data yang dihasilkan, kesimpulan yang dapat diambil antara lain: pertama, gelombang adalah getaran yang merambat. Yang kedua, panjang gelombang merupakan jarak yang ditempuh dalam satu periode dengan satuan meter. Panjang gelombang ini dapat ditentukan dengan mengukur satu lembah dan satu gunung. Yang ketiga, frekuensi dengan lambang F merupakan jumlah pengulangan usikan per satuan waktu dengan satuan Hertz. Frekuensi dapat ditentukan menggunakan rumus F sama dengan N per T, dengan N merupakan banyaknya osilasi dan T adalah waktu tempuh osilasi. Atau dapat juga menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. T merupakan periode. Yang keempat, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya, semakin besar frekuensi gelombang, maka semakin pendek suatu gelombang. Begitupun sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka semakin panjang suatu gelombang. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk penyusunan PPT penugasan UAS Matematika. Sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Thanks for your attention. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.